Shalom Sobat Muda yang terkasih, kembali lagi dalam program Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi 22 Februari 2025 bersama saya Vikaris Putra Sangbayu, Vikaris yang sedang menjalani masa vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Sobat muda yang terkasih, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dari aktivitas kita saat ini bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memberkati kehidupan kami. Kami masih merasakan pemeliharaan dari Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami juga dapat memahami, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, sementara perempuan itu menunggang keledainya berjalan turun, terlindung oleh gunung, Daud dan orang-orangnya pun berjalan turun ke arahnya. Lalu perempuan itu berpapasan dengan mereka. Daud telah berkata, sia-sialah aku melindungi semua milik orang lain di padang gurun, sehingga tidak ada apapun yang hilang dari semua miliknya. Tetapi ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kiranya aku menghukum Daud dengan berat. Bahkan lebih lagi, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya lalu berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Ia berlutut di kaki Daud sambil berkata, aku sajalah ya Tuhan yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mempedulikan Nabal, orang durjana itu. Sebab seperti namanya, demikianlah dia. Nabal namanya, bebal orangnya. Hamba sendiri tidak melihat anak buah yang tuanku suruh. Sekarang tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, karena Tuhan sudah mencegahmu menumpahkan darah dan membalas dengan tangan sendiri, biarlah musuh-musuhmu dan orang yang berikhtiar mencelakakan Tuhanku menjadi sama seperti Nabal. Inilah pemberian yang hamba bawa untuk tuanku. Biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hambamu ini. Tuhan pasti membangun bagi tuanku keturunan yang kokoh, karena tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu. Seandainya orang bangkit mengejarmu dan mengincar nyawamu, nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkus orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuh-musuhmu akan dilontarkannya dari perlontar umban. Apabila Tuhan telah lakukan kepada tuanku sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel, maka hati tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan. Apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah hambamu ini. Demikian pembacaan Alkitab. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang suka membuat kesalahan. Tidak ada orang yang suka mengakui kesalahan.
Pada umumnya kita ingin benar dan ingin dilihat orang benar. Namun tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Seperti peribahasa berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Apalagi jika kesalahan itu dilakukan oleh orang lain. Pasti kita tidak mau membelanya. Tuhan mengizinkan kesalahan terjadi dan seringkali Ia memakai kesalahan itu untuk membuat kita belajar. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Abigail di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, pada saat dia menemui dan berlutut di hadapan Daud, adalah bukti kebesaran hatinya. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabal, suaminya sendiri, tidak membuat Abigail membelanya. Abigail menyadari bahwa kesalahan yang diperbuat suaminya. Oleh karena itu, Abigail memohon ampun bagi suaminya dan dirinya bersedia untuk menanggung kesalahan suaminya itu. Dan tindakan Abigail ini bukanlah tindakan yang membela akan kesalahan. Satu sisi sebagai istri, Abigail memohon ampun kepada Daud. Dan di sisi lainnya, Abigail menyadari dan mengakui atas tindakan yang salah yang diperbuat oleh suaminya. Abigail tidak membela kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, tetapi dia memohon pengampunan atas kesalahan suaminya tersebut. Sobat muda yang terkasih, ada dua hal yang menjadi pelajaran dari sikap Abigail di dalam pembacaan Alkitab kita. Yang pertama adalah jujur mengakui kesalahan. Tanpa disadari, ada tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Mengakui kesalahan merupakan bentuk jiwa yang besar. Karena kadangkala kita sulit untuk mengakui kesalahan kita sendiri. Lalu yang kedua, memohon ampun dan bersedia menanggung kesalahan. Setiap kesalahan pasti ada ganjarannya. Setiap kesalahan pasti akan ada akibat yang kita terima dari perbuatan kesalahan tersebut. Itu berarti kita siap untuk menerima konsekuensi atas tindakan salah yang kita lakukan. Sobat muda yang terkasih, belajar dari dua hal tersebut, jujur mengakui kesalahan, lalu memohon ampun dan bersedia menanggung kesalahan. Mari sebagai kaum muda yang takut akan Tuhan, kita jujur untuk mengakui kesalahan yang mungkin kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi jangan pernah yang namanya menutupi kesalahan yang kita lakukan. Mengakui kesalahan merupakan jiwa yang besar yang dimiliki oleh seseorang. Semakin kita menutupi kesalahan yang kita perbuat atau kesalahan yang kita lakukan, maka kehidupan kita itu sudah tidak damai. Jadi pengakuan jujur yang kita lakukan atas kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan itu dapat menguatkan diri kita untuk siap menerima ampunan atau pengampunan dari Tuhan. Jadi pengakuan jujur itu juga dapat mengingatkan kehidupan kita sebagai kaum muda, agar kita juga dapat menjadikan persekutuan kita menjadi tempat, menjadi wadah untuk kita melakukan segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga hidup kita pun berguna bukan hanya bagi pribadi kita, tetapi kehidupan kita dengan persekutuan, dengan sesama kita, dalam lingkungan masyarakat maupun di gereja, itu dapat menghasilkan tindakan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga komunitas yang kita bangun
di dalam persekutuan kita, itu dapat menjadi bermakna di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan, sehingga kita dapat menaikkan syukur dan pujian atas Tuhan. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan boleh perintahkan bagi kehidupan kita, sehingga Tuhan pasti mau mengampuni segala kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan tidak benar. Maka dari itu, sobat muda yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada saat ini juga membawa kita untuk menjadi anak-anak muda yang terus boleh menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh terus Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Sobat muda, mari sehati kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami sudah merenungkan kebenaran dari sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu juga mengingatkan kehidupan kami sebagai kaum muda, sebagai anak-anak muda di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, persekutuan kami. Biarlah kami boleh terus dituntun untuk mengakui perbuatan kami, untuk kami boleh percaya bahwa kejujuran yang ada dalam hidup kami, di dalam diri kami, itu dapat memberikan dampak yang baik, sehingga nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan di dalamnya. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan boleh berikan, untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami sebagai anak-anak muda, agar kami boleh terus berkarya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang mau percaya bahwa Kristuslah yang boleh menyertai setiap kami, boleh menuntun kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita dalam SBP on the weekend saat ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.